Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, berjumpa lagi dengan DSR Course untuk melanjutkan materi tentang Simple Past Tense, rumus ketiga, yaitu adjective. Yuk kita mulai, kita lanjutkan materi lanjutan dari rumus yang verb dan noun. Sekarang kita masuk ke rumus yang adjective. Baiklah, untuk simple past tense dan adjective, artinya kata sifat ya. Kalau yang kemarin kita udah belajar tentang noun, yaitu untuk kata benda, dan yang verb untuk kata kerja, sekarang kita ke adjective, kata sifat. Ya, kata sifat, berbagai macam kata sifat ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan to be kedua, was dan were, sama dengan yang simple past tense rumus yang noun, menggunakan was dan were. Hanya saja tidak perlu menggunakan artikel karena nggak mungkin kata sifat kemasukan artikel atau atau the. Nggak ada istilah sebuah atau seorang ya untuk kata sifat. Tidak ada, jadi nggak perlu pakai artikel. Dan ciri-ciri yang kedua sederhana banget, cukup tambahin kata keterangan waktu untuk yang lampau, seperti contoh yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Ada di sebelum-sebelumnya, ada yesterday, ada last night, last week, last month, 2 years ago, 2 days ago, dan lain-lain. Langsung aja kita masuk ke pattern, ke rumus. Nah, rumusnya adalah kalau untuk affirmative sentence atau kalimat positif, ada subjek plus to be to plus adjective. Langsung aja masukin adjective setelah to be to. Ya. Masih ingat to be to? Was dan were untuk siapa subjeknya? Was untuk ya I, he, she, dan it. Dan were untuk you, they, dan we. Nah, langsung kita ke negative sentence atau kalimat negatif. Seperti biasa, tinggal taruh not setelah to be kedua atau setelah kata bantu, yaitu subject plus to be to plus not plus adjective. Kemudian untuk interrogative sentence, sebagaimana kita sudah ketahui, to be to di depan, subjeknya di urutan kedua, tukar tempat. Langsung aja plus adjective plus question mark. Jangan lupa kasih tanda tanya ya. Dan untuk jawabannya, untuk positif, yes, subject plus to be to, dan negatif, no, subject plus to be to plus not. Jangan lupa dikasih not. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan ini rumusnya. To be to. Sorry, bukan rumus, maksudnya pembagian to be to. To be to ada was dan were. Was untuk subjek I, he, she, dan it. Dan were untuk you, they, dan we. Nah, sebelumnya kan belum dijelasin mencontoh-contoh apa aja sih adjektif. Nah ini beberapa contoh untuk adjektif. Nah, kelihatan jelas ya. Untuk adjektif yang untuk sederhananya, sebelum materi tentang adjektif, saya jelasin dulu secara sederhana. Adjektif itu terbagi 3. Ada yang secara emotion atau feeling, lebih ke ekspresi ya, perasaan, emosi, ekspresi, dan juga nah kalau tentang warna, colors and shapes, jadi warna dan bentuk itu juga merupakan kata sifat. Segala bentuk warna, segala bentuk bentuk atau entah itu bangun datar atau bangun ruang, bentuknya seperti apa itu juga termasuk kategori adjektif. Dan yang ketiga tuh yang paling umum, yang paling common, yang paling general apa? Sinonim dan antonim. Nah, kita langsung ke contoh adjektif yang sederhana yang paling kita sering jumpai, example gratis. Untuk contohnya adalah happy, sad, angry, jealous, envious, etc. dan lain-lain. Segala bentuk perasaannya. Tapi jangan ketukar sama dengan cry dan loved, ketawa, cry menangis, smile tersenyum, jangan ketukar. Mereka itu sebenarnya ada kata kerja. Jadi kalau menangis, tertawa, tersenyum itu adalah kata kerja, bukan kata sifat ya, karena mereka
ada perubahan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Ada ya cry menjadi cried, cried. Love jadi loved, loved gitu ya. Smile juga smiled, smiled. Kalau happy nggak ada ya, tambahan ede gitu atau jadi regular verb nggak ada. Jadi hati-hati jangan sampai ketukar karena mirip ya. Itu ekspresinya kata seperti ini untuk emotion atau feeling. Dan untuk yang colors ya semuanya mau merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu semua pelangi. Dan juga untuk shape juga ukuran ada yang bentuknya kotak, ada yang round, ini tulisannya round ya, cube, round, triangle. Nah, jadi kayak ini apa namanya, segitiga, bundar, kotak, serah mau yang prisma, mau yang persegi, mau balok, mau bangun ruang, bangun datar, ini juga semua warna juga termasuk adjektif. Terus yang ketiga, yang sering kita jumpa itu juga sinonim dan antonim. Kayak sinonimnya cantik dengan cantik, maksudnya pretty and beautiful, pintar dengan cerdas, smart and clever. Nah, inilah yang antonim juga jauh dan dekat, far and near, panas dan dingin, hot and cool. Maksudnya ada macam-macam, ada short, ada long, kan? Ada high, ada low, ada cheap, ada expensive, dan lain-lain. Seperti itu. Ini contoh adjektif aja, pembahasan tentang adjektif itu apa aja sih, juga kemarin tentang noun. Noun juga tidak hanya profesi ya. Kata benda itu yang namanya semua kata benda ya, termasuk apa kemarin? Masih ingat? Ya mau benda mati, mau benda hidup juga kata benda ya. Profesi juga ya yang contoh kemarin. Dan yang pasti ya semuanya yang sering kita jumpai, flora, fauna, apakah itu kata benda yang countable atau uncountable, semua kata benda, nggak mesti profesi ya kemarin. Kalau ngebedain dengan adjektif, kalau kata benda jelas benda, entah terlihat atau tak terlihat, apakah itu kemasukan imbuhan atau tidak. Yang saya kasih ini semuanya masih kata dasar, masih dalam bentuk infinitif, maksudnya masih dalam, tidak ada perubahan atau penambahan sebagai suffix atau berubah-berubah gitu. Ini masih semua yang dasar, kata dasar. Seperti itu ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Contoh yang saya kasih ada was dan juga ada yang were. Bisa kebaca ya. Nah, ini untuk example yang pertama untuk was, affirmative sentence atau kalimat positif ada Adi was sad last night. Adi was sad, sedih. Kalau di sini yang kemarin kita bahas di noun ya, artinya dulunya atau sebelumnya. Sekarang nggak lagi gitu ya. Adi was sad last night. Adi bersedih tadi malam. Adi sedih tadi malam. Was di sini menandakan lampau. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau nggak ada last night-nya bakalan ambigu ya. Adi sedih. Sedih. Ya sedihnya kapan? Kalau ada kata tadi malamnya dalam versi Indonesia bakalan ngerti. Tapi kalau nggak ada last night-nya atau tadi malamnya, kita nggak bisa ngebedain apakah dia bersedihnya tadi malam atau sekarang. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris pakai was, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dalam kurung aja kali ya. Dulunya, Adi dulunya atau sebelumnya bersedih tadi malam dan sekarang nggak lagi, kayak gitu maksudnya. Seperti itu. Untuk negatif, he wasn't sad last night. He was not. Ya, notnya setelah was ya. Kenapa pakai he? Ya, Adi adalah orang ketiga tunggal. Jadi harus pakai he was not sad last night. Untuk interrogatif, he was ditukar jadi was he and then continue to sad last night. Was he sad last night? Apakah dia sedih tadi malam? Yes, he was. Ya, betul. No, he was not. No, he wasn't. Tidak, salah. Gitu. Nah, untuk was sekarang kita ke contoh yang were, affirmative sentence atau kalimat positif. Ada ini. The people were happy. People di sini kan jamak sebenarnya nih. Ya kata benda yang jamak jadi pakai they ya. Dan pastikan pakai were. Kenapa? Ya people kan nggak mungkin satu orang. The people were happy. Orang-orang senang. They weren't happy. Mereka tidak senang. Kalau ada pakai were-nya jelas nih lampau. Kalau nggak ada keterangan waktunya dalam bahasa Indonesia bakal kebingungan ya ngebedainnya.
Nah, kalau interrogatifnya were they, ya, were they happy? Yes they were, no they weren't. Oke, contohnya sampai sini gini dulu ya. Jadi kita langsung ke exercise. Kalau nggak ada pertanyaan, kerjakan was dan were. Seperti biasa, kerjakan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama. 1 was, 1 were. Lengkap seperti ini. Afirmatif, negatif, interrogatif beserta yes and no-nya. Lengkap. Dan pastikan catat semua materi. Mulai dari clue, pattern, sampai ke keterangannya. Dan juga adjektif ini kalau perlu dicatat ya. Memang lengkap, ini harus udah dipahamin, jangan sampai ketinggalan. Dan bisa ngebedain antara kata benda dan kata sifat. Karena noun dan adjektif tuh kadang bisa mirip, apalagi kalau kemasukan suffix atau perubahan kata yang membuat artinya akan menjadi bingung. Mirip kayak beauty dengan beautiful, ya kan? Beauty jadi kata benda, kalau beautiful adalah kata sifat. Nah, hati-hati sama health dengan healthy. Jangan ketukar, healthy lah yang sehat, yaitu kata sifat. Kalau health, kesehatan, jadinya kata benda. Jangan sampai ketukar ya. Jadi catat semua sampai mulai dari rumus, terus example sampai habis semua, lalu exercise. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan langsung ke sesi exercise, yaitu kerjakan di kolom komentar. Jangan lupa ya, kasih nama 1 was, 1 word, seperti itu. Oke, good luck for your exercise. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya, di video selanjutnya tentang rumus keempat ya. Berarti kita nanti lanjutnya ke past continuous tense. Iya. Kami dari DSR Course. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.